kita berbicara Tuhan, apa buktinya? Inginnya kan dibuktikan seperti anak kecil harus wujud yang namanya Tuhan itu seperti ini, seperti gambar-gambar itu. Tapi jangan hanya mencari Lailatul Qadar, kemudian di hari-hari yang lain kok berbuat hal-hal yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Bicara, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspirasi. Ya, kali ini bersama saya Andri Aziz Putra, dan kita sudah kedatangan narasumber kita, sangat spesial, tokoh kita dan juga guru kita, Prof. Dr. Jamali MAG. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, sehat ya, Prof ya. Alhamdulillah. Baik Prof, pada hari ini kita akan membawakan suatu tema yang cukup menarik Prof, ya, terkait filosofi Ramadan dan tentang bagaimana merenungi hidup dan kehidupan gitu Prof. Ini sepertinya agak mendalam ini pembicaraan kita pada pagi hari ini ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu Prof, kita langsung saja ya. Ketika kemarin dikasih tentang tema ini, saya diberikan tema ini, sebetulnya saya langsung ingat perkataan Sokrates Prof gitu ya. Katanya kan kehidupan yang tidak pernah ditanyakan atau tidak pernah diuji itu tidak pantas disebut sebagai kehidupan. Nah, kira-kira menurut Prof gimana ini kolerasinya dengan kondisi kehidupan umat muslim gitu Prof? Ya, kehidupan manusia sebenarnya kalau dari sisi biologis itu sama dengan hewan. Nah itu. Jadi kalau tadi Sokrates bahwa kehidupan yang tidak teruji itu bukanlah suatu kehidupan yang bermakna, saya kira bisa masuk akal. Artinya kehidupan manusia, apalagi muslim, sudah dipandu oleh sebuah buku panduan yang jelas ya. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini jangan sampai terlewatkan begitu saja tanpa makna manfaat ya. Makanya Nabi memerintahkan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, ini artinya bahwa dalam kehidupan ini jangan disia-siakan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut saja atau kebutuhan biologis saja, tapi ada nilai-nilai yang harus diangkat, nilai-nilai yang harus diperjuangkan oleh kita, bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia saja, tapi nanti kita akan, dalam keyakinan kita ada kehidupan setelah meninggal. Ya, setelah meninggal, lepasnya jasad dan ruh di dunia ini nanti ada yang disebut dengan mati. Nah, itu nanti di saat kita dibangkitkan kembali, nah nanti akan hidup kembali, dan itu ada proses lagi. Nah, itu diyakini oleh kita. Nah, maka bagi umat Islam bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang mengikuti regulasi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga kalau ingin bermakna, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan aktivitas yang didasarkan pada nilai-nilai agama, sehingga apapun yang kita lakukan adalah mendapat satu apresiasi dari Allah gitu. Bukan dari sesama. Sesama tuh anggap saja sesuatu yang biasa lah gitu. Nah gitu Pak. Nah. Iya. Karena ada juga, saya pernah baca gitu dari bahasa Arab itu, katanya kan hidup itu akan lebih indah katanya kan kalau seandainya kita bikulli ijabatihi. Jadi pada setiap penerimaan. Nah, ini kan agak beda sebetulnya dengan si Sokrates tadi ya. Kalau Sokrates kan justru dia harus kritik tuh kehidupannya. Kalau menurut orang Arab sepertinya justru kita harus menerima gitu, Prof. Nah, kira-kira gimana tuh, Prof? Ya, saya kira begini. Kalau tadi pepatah Arab itu bahwa kehidupan itu harus terima. Ya, dalam pengertian kita syukuri, karena hidup di dunia ini bukan karena kehendak kita, Pak. Ini yang harus dipahami oleh kita. Siapa yang bisa menentukan hidup kita ini?
Kita tidak pernah merencanakan kita akan hidup di dunia ini. Iya. Kenapa kita juga menjadi laki-laki dari perempuan, itu enggak ada kehendak kita. Nggak ada kehendak Itu semuanya adalah skenario Allah. Nah, oleh karena itu langkah yang lebih mudah dan menyenangkan bagi spiritual kita adalah bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri, kita nikmati. Nah gitu loh. Nah itu yang membuat lega hati kita. Kalau kita menuntut, saya harus sukses begini, harus begitu, wah itu akan susah. Kita akan dibebani oleh perasaan-perasaan karena ketidakberhasilan, kegagalan. Dan ini yang berbahaya. Dan saya kira di dalam kehidupan seorang Muslim bukan tuntutan material semata, ya. Material itu hanya sebagai piranti untuk menyambung hidup, dan hidup kita ini untuk ibadah, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha meninggalkan larangan-larangannya. Itulah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Nah, itulah makna hidup bagi orang Islam. Nah, jadi wajar kalau umpamanya tadi orang Arab katanya penerimaan, ya, artinya penghargaan itu, ya. Tapi jangan diartikan terlek bahwa setiap kali kegiatan harus mendapatkan suatu upah gitu loh. Karena kita meyakini bahwa upah itu ada dua, upah yang diberikan oleh sesamanya, oleh manusia, juga upah yang diberikan oleh Allah yang nanti hasilnya akan dinikmati di alam baka nanti. Nah jadi, ini Pak, saya kira yang harus dibahas. Jadi ada etika yang sifatnya itu ya deontologis lah ya Prof, bahwa sudah ditentukan orang itu berjalan ya sebagaimana dia diciptakan ya fitrahnya itu. Saya juga beberapa kali itu dalam diskusi itu selalu bilang bahwa kita nggak pernah bisa milih lahir dari ibu siapa, dari bapak siapa, begitupun kita nggak bisa juga memilih akan melahirkan siapa gitu. Sehingga kondisi-kondisi tertentu itu ya harus dikembalikan ke Allah tadi. Ini Prof yang juga muncul di kepala saya itu adalah mengenai hidup dan kehidupan. Ini kan kita dikasih tema yang katanya merenungi makna hidup dan kehidupan gitu. Menurut Prof sendiri antara hidup dan kehidupan itu tuh sesuatu yang khusus, umum, atau sesuatu yang sebenarnya umum itu. Hidup itu kan kata kerja yang maknanya sulit juga sebenarnya mendefinisikan hidup itu susah. Saya pernah ketika belajar dulu IPA ya membahas tentang hidup. Nah ternyata di situ diambil filsafat dari Plato. Plato itu pernah merenungi apa itu hidup, apa definisi hidup. Ternyata nggak bisa, sulit. Kendati pun orang mengetahui gampang, hidup itu apa gitu. Nah, ada mendefinisikan hidup itu umpamanya gini, hidup itu gerak, karena cirinya bahwa hidup itu karena gerak. Nah, gerak itu karena apa gitu? Ya gerak itu karena ada energi. Energi itu dari mana gitu loh? Energi itu ya dari unsur makanan. Nah, makanan itu dari mana? Ya dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dari mana? Tumbuh-tumbuhan itu ya dari unsur hara. Unsur hara itu dari mana? Dari tanah. Tanah itu dari mana? Itu sampai ketemu. Nah, ternyata nanti ujungnya Plato ini memiliki satu pemikiran bahwa di dalam dunia ini itu ada namanya penggerak utama yang tak tergerakkan gitu ya. Jadi al-muharrik kalau bahasanya itu. Ya jadi mover and the mover unmovable ya. Nah, jadi penggerak the frame mover unmovable. Ya. Penggerak utama yang tak tergerakkan. Cuman di situ belum menyebut Tuhan, memang. Nah, filsafat Plato belum menyebutkan itu Tuhan. Nah, baru belakangan setelah agama berbicara tentang Tuhan, nah disitulah sebenarnya itulah ya Tuhan, penggerak utama. Jadi di dunia ini ternyata ada yang menggerakkan. Gak mungkin di dunia ini ada pergerakan, ada aktivitas, kok tidak ada yang menggerakkan. Jadi ada dengan sendiri nggak mungkin. Nah, ternyata zaman dulu sudah memikirkan itu. Itulah yang dimaksud dengan hidup ya. Nah, ternyata mendefinisikan hidup itu susah. Nah, sedangkan kehidupan itu sebenarnya ya
aktivitas hidup. Nah, itulah artinya aktivitas hidup. Makanya dipilah ada aktivitas hidup yang bermakna dan aktivitas yang tidak bermakna, ya kan? Tadi tentu dalam versi Islam yang bermakna itu adalah yang memenuhi kriteria ajaran agama Islam. Nah, itu yang bermakna. Yang tidak bermakna sebaliknya. Artinya yang mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam. Iya. Gitu, Pak. Berarti hidup itu mengasumsikan Tuhan ya, Prof ya. Jadi dengan adanya hidup itu kemudian pasti ada ya Tuhan lah, atau yang tadi itu penggerak yang tidak digerakkan tadi gitu. Jadi sadar mau tidak sadar sebenarnya itu orang berbicara tentang hidup itu harus ada di situ unsur Tuhan. Orang dulu saja, Plato itu kan sebelum Masehi kan? Sebelum Masehi itu sudah menyatakan mendapatkan suatu inspirasi atau hasil perenungan yang mendalam, ternyata di dunia ini ada penggerak utama yang tak tergerakkan setelah melakukan tasalsul itu. Dari pertanyaan tentang apa itu hidup diteliti apa sih hidup? Karena umpamanya gambaran hidup bagi manusia. Nah, sekarang ini kan akhirnya ditemukan bahwa orang bisa hidup karena ada pertemuan antara roh dan jasad kan? Nah, kalau dulu kan belum ditemukan itu, jadi cuman hanya dari sisi ada gerakan itu muncul dari dia terus ya, ternyata dari situlah hidup bisa eksis ya. Tapi belum menemukan apa sih hakikat hidup. Tapi kemudian orang berpikir kembali, kalau begitu hidup itu apa ada dengan sendirinya atau ada yang memang mendesain itu ya ternyata agama yang menjawab terjadi itu. Betul. Saya tuh ada nonton, Prof. Ini tuh sebenarnya orang ini tuh dia ateis, tidak menerima atau ya tidak menemukan alasan yang valid mengenai keberadaan Tuhan. Cuman kemudian ketika ibunya itu bertanya ke anak kecil sebetulnya, lalu kamu memandang semua ini bagaimana tentang alam semesta ini? Lalu dia bilang bahwa sedikit saja sebetulnya Bu, terjadi benturan atau sesuatu yang nggak cocok di alam semesta ini, semuanya akan hancur. Ibunya bertanya, kok kamu kayak mengandaikan ada Tuhan, padahal kamu selalu menyampaikan alasan-alasan argumen bahwa sulit untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dia cuma bilang, ya kan saya cuma bilang sulit untuk membuktikan. Ya tidak mesti kemudian saya mengatakan bahwa betul-betul Tuhan, saya cuma mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Itu sebenarnya Mas Andre, saya menangkap bahwa dia menganggap sesuatu yang ada apabila bisa dibuktikan secara empiris dengan fisik. Jadi sama orang-orang kita yang saintis masih berpikir seperti itu, bahwa yang namanya kebenaran itu harus dibuktikan secara empiris fisik, ya maka bisa ateis begitu. Bisa ateis sama artinya nggak bisa kita berbicara Tuhan, apa buktinya? Inginnya kan dibuktikan seperti anak kecil harus wujud yang namanya Tuhan itu seperti ini, seperti gambar-gambar itu. Nah, baru kita ketika dewasa kan menyadari, oh iya, Tuhan itu imaterial, sementara kita material. Kan nggak mungkin material bisa menjangkau sampai imaterial. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Nah, ketika kita sudah sampai sini, ya tentu akan bisa memahami, oh iya, sehebat apapun kita tidak akan mampu menjangkau sampai pada wilayah imaterial. Nah, gitu loh. Nah, Tuhan tidak bisa dijangkau dengan pembuktian fisik. Itu yang bisa membuktikan itu adalah hati, karena dengan keyakinan gitu loh, Pak. Tadi ada yang menarik itu dari yang Prof sampaikan, bahwa kalau hidup itu kan satu keping lah. Kemudian ada hidup yang baik, ada hidup yang mungkin kurang baik, ada hidup yang bermakna dan tidak bermakna, yang kemudian dari semua macam kehidupan itu membentuk berbagai macam hidup tadi itu membentuk kehidupan gitu. Berarti kan Prof ingin menawarkan bahwa kehidupan itu nggak harus selalu baik-baik saja gitu, Prof, gitu ya. Ya saya kira kita Pak Mas Andre, jadi dalam kehidupan ini orang itu kan tidak bisa hidup dalam pengertian istiqomah, mulus. Artinya bahagia terus, kan nggak mungkin. Prof. Susah terus nggak juga. Allah memberikan dua ciptaan yang berpasangan.
wa khalaqnakum azwaja itu sebenarnya berpasangan di situ bukan hanya suami istri saja, tapi pasangan dalam kehidupan ada hidup, ada mati, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam itu Mas. Ada bahagia, ada susah, itu loh. Nah, itu pasti akan dialami oleh kita dan siklusnya selalu berputar. Nah, berputar sehingga manusia itu suatu saat mengalami keceriaan, suatu saat mengalami kedukaan. Nah, suatu saat enjoy melakukan satu amaliyah, tapi suatu saat juga pusing agak berat itu loh. Berat, ya, apalagi kita punya keyakinan bahwa dalam kehidupan ini ada yang menggoda kita, ada yang selalu mengajak pada hal-hal yang negatif. Tapi kemudian ada juga bisikan positif. Nah, itu tergantung kekuatan kita itu mau masuk pada wilayah bisikan yang positif atau ajakan yang negatif itu, Pak. Nah, itu antara malaikat dan setan itu kan bertarung di situ. Itu dalam keyakinan umat Islam kan gitu. Nah, sehingga kita menyadari kalau umpamanya berbuat suatu kesalahan itu sebenarnya soal yang lumrah. Boleh jadi kita karena punya sifat lupa kan. Al insanu mahallul khata' wa nisyan itu. Jadi kita sadar bahwa kita dalam perjalanannya tidak mulus selalu baik saja, tidak. Selalu buruk saja atau jahat saja juga tidak. Nah, itu. Nah, tinggal ritme. Nah, ini seninya dalam mengatur hidup, Pak. Nah, jadi tadi katakan agama memberikan bingkai bahwa dalam kehidupan ini supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan, senantiasa zikrullah, senantiasa mengingat pada yang diatur oleh Allah dalam kehidupan ini sehingga kita akan selalu on the track dalam versi Islam itu loh. Nah, ini yang menurut saya ini Pak, jadi hidup akan bermakna. Iya, betul Prof. Jadi ada yang tiba-tiba mengganjal gitu ya ketika Prof sampaikan tentang kebahagiaan tadi. Karena memang belakangan ini tuh seakan-akan kehidupan kita itu ya banyak teman-teman kita, mungkin juga mahasiswa dan juga teman-teman dosen dan di luar sana itu yang sudah happy oriented gitu. Jadi kehidupan itu basisnya kebahagiaan. Nah, ketika saya coba tanya apa sih yang kamu bilang sebagai kebahagiaan, jawabannya itu kenyamanan. Jadi apapun itu harus membuat nyaman. Nah, pada waktu itu awalnya terasa agak gampang, Bro. Oh, nyaman ya. Nyaman itu kan ya mungkin kalau di ruangan di kantor ada AC nyaman gitu. Kemudian masuk ke kuliah ada kondisi kelasnya enak ya nyaman. Tapi ketika kita telusuri satu persatu lagi, masing-masing orang itu ternyata beda. Tingkat kenyamanannya itu beda-beda lagi, Bro. Ada yang kemudian memutuskan, misalkan memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya karena saya udah nggak nyaman gitu. Atau ada yang sudah memutuskan menikah gitu, atau memutuskan kerja di suatu tempat. Kenapa? Ya saya nyaman gitu. Sebenarnya butuh nggak sih Prof di dalam kehidupan kita ini tuh ya standar kenyamanan subjektif tadi itu? Ya. Saya kira kenyamanan itu tidak bisa dipukul rata. Kenyamanan Mas Andri berbeda dengan kenyamanan saya. Ya, maka ada satu upaya di dalam diri kita ini kan bagaimana mampu menahan diri, Pak. Dalam kasus semuanya, dalam kasus masalah hubungan rumah tangga semuanya, ya, kan tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang sempurna sehingga kalau kita menuntut, wah istri saya harus yang sempurna begini, wah dari sisi kecantikan seperti ini, dari sisi kemampuan seperti ini, nggak ada yang orang bisa mendapat pasangan yang sempurna, betul nggak ada. Nah, tetapi di situ kenyamanan bisa dibangun dengan rasa mau menerima, Pak. Salah sudah itu menerima, betul, Bro. Menerima apa yang didapatkan itu juga kenyamanan. Sebab ruang ber-AC ya, tetapi ketika kita tidak mau menerima dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kita, juga hati pasti gundahan. Betul. Orang kadang nyaman karena kita berbagi, Pak. Betul. Coba saja kalau kita banyak bersedekah, setelah memberi, terus orang yang kita beri merasa senang, happy gitu kan, juga bahagia kan? Bahagia, ya. Itu juga kan nyaman kita. Artinya kehidupan dalam pengertian nyaman itu
bukan saja terpenuhinya kebutuhan fisik, ya. Artinya yang menjadi kebutuhan kita dalam keseharian, ada uang, ada materi-materi yang lain, tidak itu juga tidak. Sebab boleh jadi banyak uang malah kita pusing, bingung, ya. Iya. Nah ternyata pengetahuan, ya, wawasan, kemudian kearifan itu bisa dibangun dengan pengalaman. Kenapa orang semakin bertambah usia, kalau yang bijak itu sebenarnya orang yang mau belajar dari pengalaman. Karena ada orang bertambah usia tapi kelakuannya atau tata cara berpikirnya masih seperti kanak-kanak juga masih ada. Betul. Nah, maka mau tidak kita belajar dari pengalaman. Maka kalau ada ungkapan bahwa tua-tua keladi, karena semakin tua tidak semakin bijak, karena semakin bijak. Kalau umpamanya nakalnya semakin nakal gitu loh, semakin tidak bijak. Nah itu Pak. Jadi standar kenyamanan itu bukan diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik semata, tidak. Tadi ada juga kebutuhan spiritual. Ya, itu juga perlu dibenar, karena dalam diri manusia kan ada sifatnya rohani, jasmani, ya nafsani kan, itu loh. Itu yang dan saya sepakat Prof itu dengan itu ya. Dulu itu ada salah seorang tokoh yang mengatakan bahwa ketika kamu mencoba dan mencari cara untuk bahagia itu dalam hidup, kamu nggak akan ketemu. Tapi ketika Anda bisa untuk membagi kebahagiaan itu, istilahnya membahagiakan orang lain atau membuat orang lain bahagia, itu kita otomatis akan bahagia gitu katanya. Itu sangat luar biasa. Nah ini terkait tadi filosofi Ramadan Prof, gitu ya, untuk kita kaji pada hari ini tuh ada yang unik dan selalu unik tentang Ramadan gitu ya. Kita selalu tahu ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus seperti Lailatul Qadar itu kan semacam malam akselerasi gitu ya. Kayak misalkan anak SMA dia nggak mesti harus 3 tahun, 1 tahun kalau dia mampu bisa akselerasi. Kalau kita di bulan Ramadan karena konon katanya karena umur kita pendek-pendek, maka dikasih anugerah Lailatul Qadar ini. Nah, ada semacam, bukan ketakutan sih Prof, cuman ini pikiran nakal saja gitu ya. Kemudian orang mengoptimalkan misalkan hal-hal yang akselerasi, kortingan seperti ini tuh dalam hidup, tapi di kehidupan yang lain itu dia melakukan hal-hal yang kurang baik misalnya. Jadi kalau orang biasanya kan mencari Ramadan itu mencari ridho Allah, betul, tapi saya pernah dengar juga bahwa Ramadan itu justru dijadikan semacam 11 bulan untuk melakukan dosa, kemudian di bulan Ramadan semuanya diselesaikan gitu. Itu kehidupan kayak gitu bagaimana Prof kira-kira? Ya saya kira kurang bagus karena pantulan dalam hidup ini, kebaikan dalam hidup itu sebenarnya kan terbangun dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, betul. Apa yang disebut kalau dalam Islam itu ada akhlak ya. Akhlak itu kan sesuatu pekerjaan-pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu kalau kebiasaan yang positif akan menjadi apa yang disebut dengan akhlak karimah atau akhlak mahmudah. Kemudian kalau kebiasaan-kebiasaan buruk yang disebut dengan akhlak sayyi'ah atau mazmumah kan gitu loh. Nah itu ya sebenarnya kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Ada hal yang positif dari bulan Ramadan itu kan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di situ digambarkan yang jelas dalam Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Itu kan panduan kita. Yang kedua, ada malam di mana malam itu memiliki satu keistimewaan karena min alfi syahrin ya. Khairum min alfi syahrin. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Ini coba kita bayangkan. Rata-rata umat Nabi Muhammad itu kan tidak jauh dari 60 tahun. Nah, betul. Sebab kalau kita mengikuti Lailatul Qadar ini, kita beribadah kan di situ diberikan apresiasi yang nilainya
1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversikan ke tahun itu 83 tahun. 83 Itu loh, Pak. tahun. Iya, iya. Artinya kalau betul kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita posisi sedang beribadah, maka kita akan mendapatkan apresiasi pahala dari Allah seperti orang beribadah 83 tahun gitu loh. Mas Andri. Jadi kan sangat hebat, makanya Sangat hebat. wajar kalau ada orang cari apa namanya pahala optimal apa akselerasi kan. Akselerasi, Ada kalau bahasa sekarang akselerasi di Lailatul Qadar. Ya silakan saja. Tapi jangan hanya mencari Lailatul Qadar kemudian di hari-hari yang lain kok berbuat hal-hal yang negatif. Iya. Jangan, tetap kita harus berbuat baik karena kita tidak bisa menentukan kapan Lailatul Qadar itu bisa diperoleh kita kan? Iya, betul. Kita hanya berikhtiar, harus berikhtiar dari awal. Sebelumnya ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu dari awal kita berpuasa itu sudah berbuat sesuatu yang baik, terus menjaga kebaikan-kebaikan berpuasa, terus kemudian di 10 hari yang terakhir kita ya optimal, ada dalam pengertian serius, lebih fokus gitu namanya. Oke. Nah di situ ya ikhtiar kita. Iya, berarti ada konsistensi di situ yang harus kita lakukan kan kira-kira. Iya, iya saya kira itu. Jadi jangan hanya mencari Lailatul Qadar belum tentu kita mendapatkan, sementara di lain-lain hari kita masih berbuat kejahatan, khilaf. Nah itu kapan kita akan memperoleh kebaikan gitu loh. Iya. Ya. Betul. Ya, sangat sepakat Iya. mengenai hal itu. Berarti ya ada ketersambungan ya antara keberadaan kita hidup tadi karena Allah tadi, ada pencipta tadi, kemudian perlunya konsistensi ya seperti yang Prof sampaikan tadi, dan penerimaan terhadap kehidupan yang kita hadapi ini atau kita jalani gitu. Iya. Mungkin begitu Prof. Podcast kita pada pagi hari ini nggak terasa karena suatu perbincangan yang menarik ya, sobat bicara dimanapun berada. Dan seperti yang disampaikan oleh Prof Jamali tadi, bahwa kehidupan dan hidup ini harus dijalani dengan mengingat adanya Sang Pencipta tadi ya, sebagai penentu nilai, kemudian juga yang akan membalas kita di hari akhir kelak. Dan juga pada saat yang sama kita harus melakukan hal-hal baik itu secara konsisten. Baik, sobat bicara dimanapun Anda berada, mungkin begitu podcast pada kali ini, dan sampai bertemu di episode selanjutnya di Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Bincang Temu Inspirasi. Demikian, terima kasih Prof atas waktunya. Sama-sama. Semoga barokah dan kita bisa mendapat manfaat yang banyak dari podcast ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.